Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Kotia Forum. Channel yang mengedukasi dan bertujuan untuk penguatan kualitas masyarakat. Saat ini saya kembali berada di Bogor, berjumpa dengan Profesor Didin S. Damanhuri atau yang saya panggil Kang Didin. Assalamualaikum Kang Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya. Ya, alhamdulillah. Saya datang ke Bogor ini dalam rangka mengkonfirmasi secara akademis tentang hal-hal yang berkembang. Dan sampai saat ini yang mengganjal adalah tentang OCCRP Ya. yang menempatkan Jokowi sebagai mantan presiden terkorup nomor 3 di dunia. Nah, ini banyak yang menangkal tentang hasil investigasi dari jurnalis dunia ini. Tetapi kan persoalan terus berkembang, seperti misalnya ada pagar laut dan macam-macam peristiwa yang mengundang kita tetap bertanya tentang mengapa ada penilaian seperti itu dari OCCRP. Nah, sekarang kita mau bertanya kepada Kang Didin. Kang Didin, bisa nggak dijelaskan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat OCCRP itu apa? Ya, baik. Ya, OCCRP ini adalah kepanjangan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project, ya. Sebuah organisasi yang sudah berdiri 14 tahun berpusat di Amsterdam, yang anggotanya kira-kira 50-an negara, 57 ya kalau nggak salah. Itu para jurnalis investigatif di puluhan negara tersebut. Jadi tiap tahun dia merilis tentang tokoh-tokoh yang dianggap dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan terorganisasi dan korupsi. Misalnya pernah dipilih mantan presiden Filipina Duterte, misalnya gitu ya. Nah, pada tahun 2024 itu OCCRP ini memilih beberapa tokoh dunia, antara lain mantan presiden Bashar al-Assad, salah satu mantan presiden dari Afrika, Nigeria, kemudian Jokowi sebagai mantan presiden Indonesia, di samping Hasina ya dari mantan presiden Bangladesh, serta seorang pengusaha dari India yang nomor 5 itu. Nah, jadi memang mengejutkan bagi publik nasional Indonesia dengan masuknya nominasi mantan Presiden Jokowi yang dikategorikan sebagai tokoh yang terkorup dunia gitu. Yang terakhir ini kemudian tadinya nominasi sudah terpilih. Maka reaksi publik yang mempertanyakan dan menolak awalnya riuh rendah, walaupun juga yang menyetujui dari kalangan masyarakat sipil itu juga tidak kalah banyaknya. Tetapi karena akhirnya OCCRP ini dikenal dan dibedah ya di berbagai laporan media, di berbagai podcast, di berbagai bahkan semacam FGD lah, secara ilmiah dibahas, akhirnya penolakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup dunia itu akhirnya hilang sendiri sekarang gitu. Nah, yang terjadi sekarang mungkin adalah setelah diputuskan itu ingin memahami mengapa Jokowi dikategorikan sebagai salah satu tokoh terkorup dunia. Karena Pak Jokowi misalnya, beliau menyebut, ya apa yang saya korup, buktikan saja gitu kan. Nah,
kelihatannya memang Sullivan ya, itu seorang chairman dari OCCRP menjelaskan, menurut dia secara kualitatif kategori korupsinya itu Jokowi adalah dia terlibat secara sistematis pelemahan KPK yang signifikan ya. Kemudian melemahkan pula institusi pengadilan, maksudnya MK, MA, dan KPU untuk meloloskan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai tadinya sebagai calon wakil presiden dan kemudian terpilih. Akhirnya sekarang jadi wakil presiden yang itu adalah kategori korupsi yang sifatnya korupsi politik lah, gitulah kira-kira ya. Nah oleh karena itu kemudian pertanyaan apa yang dikorupsi itu memaknai seolah-olah mempertanyakan apa buktinya bahwa dia telah misalnya menerima sogokan, menerima gratifikasi ataupun memperkaya diri dengan ada saham hadiah dan sebagainya, yang itu adalah kategori petty corruption, korupsi uang yang mungkin tidak terlalu besar, bahkan yang miliaran pun, seperti misalnya hadiah saham ya dari sebuah perusahaan gitu dan sebagainya yang langsung ke pribadinya, kalau tidak melibatkan penegak hukum dan aparat di dalam proses menerima saham itu, ya dia adalah korupsi biasa gitu. Tetapi jadi Kang, Jokowi memang secara kuantitatif nilai tidak terlihat ya, tetapi secara cawe-cawe peraturan pengaturan undang-undang itu nyata ya. Ya, jadi begini, sekarang jangankan sejauh itu ya, karena itu memang disampaikan oleh LBH ya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu. Ya, LBH itu juga merilis tentang bukti-bukti sekitar 10 tentang korupsi Jokowi. Tetapi yang sederhana aja dulu, dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dalam Undang-Undang Tipikor, yang disebut korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri atau memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi yang merugikan keuangan publik dan merugikan perekonomian nasional. Itu definisi itu telah pernah menjadi jurisprudensi beberapa tokoh nasional, salah satu tokoh pemuncak BI misalnya, dia tidak menerima uang sepeser pun, tetapi dia terlibat di dalam memperkaya orang lain. Nah, jadi dalam perspektif Undang-Undang Tipikor Indonesia saja yang sudah menjadi jurisprudensi, itu bisa jadi misalnya ya, ketika dianggap Undang-Undang Tipikor itu misalnya, Undang-Undang IKN salah satu contoh ya, itu kan undang-undang itu dikualifikasikan oleh berbagai ahli sebagai tidak memenuhinya partisipasi publik misalnya. Tapi akhirnya jadi dalam waktu sehari dipaksakan untuk diplenokan oleh DPR dan kemudian jadi undang-undang. Persiapannya sendiri kurang dari 3 bulan gitu. Padahal harusnya kalau memang ada naskah akademik, ada perdebatan publik, itu bisa 1 tahun gitu. Nah, kemudian kan jadi undang-undang. Ternyata kemudian yang digadang-gadang bakal banyak investor asing yang akan ikut membangun IKN, itu kan tidak terjadi. Nah, akhirnya diundanglah investor lokal untuk supaya investor asing itu masuk. Akhirnya ada kelompok 8 namanya yang salah satu koordinatornya itu namanya Aguan. Itu kan membangun hotel, membangun beberapa prasarana bisnis lah. Nah, menurut dia di pengakuan waktu diwawancara Tempo secara mendalam, kemudian dia dapat proyek PIK 2 yang menurut prosedur yang ada
sebenarnya tidak PSN ini diputuskan tanpa melibatkan sama sekali perdebatan publik, yaitu PSN PIK 2. Nah, di dalam pembangunan PIK 2 yang riuh rendah itu, di mana Said Didu misalnya ya, kemudian memperjuangkan begitu banyak rakyat yang digusur tanahnya secara paksa, harganya rendah tapi dijual harganya rata-rata 35.000 sampai 50.000 per meter, tapi dijual jutaan setelah jadi properti gitu. Dari sini kan sudah ada petunjuk bahwa memperkaya di orang lain kan, dan korporasi. Dan banyak itu peristiwa, belum Rempang itu kan juga melibatkan konglomerat bisnis yang lain ya, yang akan dibangun katanya sebuah proyek yang wisata juga kan, hiburan dan sebagainya, walaupun ada pabrik gelas dari China katanya. Kemudian begitu banyak rakyat yang akhirnya harus kehilangan pekerjaan dan sebagainya, tapi perusahaannya kan akan memperoleh satu gain yang sangat besar kan, itu kan bentuk memperkaya diri yang, dan itu banyak PSN yang lain, belum PSN yang nikel misalnya dan lain-lain. Jadi kalau dengan demikian kita bisa pahami bahwa OCCRP ini dengan melakukan satu survei ya yang sifatnya global, yang jumlahnya akhirnya yang masuk dalam Google Form itu sekitar 50 ribuan, 57 ribuan. Kemudian ada ratusan tokoh dan kemudian diseleksi. Yang terbesar itu ya muncullah nama Pak Jokowi sebagai nominator nomor 3 ya. Nomor 2 kalau nggak salah, tapi kemudian keputusan akhirnya sebagai nomor 3. Yang pertama kan Bashar al-Assad gitu. Nah, yang memutuskan atau yang menyimpulkan bahwa ada 5 tokoh terkorup dunia tahun 2024 itu kan ada metodologinya. Setelah munculnya masukan dari para jurnalis investigatif global masuk yang 50 ribuan itu, kemudian ada 7.000 memilih Pak Jokowi gitu kan, kemudian ada juri, dan juri ini terpilih secara internasional yang pusatnya di Amsterdam, dan kemudian sekarang udah diputuskan. Mereka tentu aja punya data ya tentang bukti-bukti bahwa memang pemilihan ini dipertanggungjawabkan. Jadi kalau memang kita keberatan ya bisa melakukan satu somasi misalnya kalau memang mau berani. Tapi jangan lupa, ini lembaga internasional yang sangat kredibel, sudah berdiri 14 tahun yang lalu, dan kemudian sudah memilih tiap tahun juga tokoh-tokoh terkorup dan pelaku kejahatan terorganisasi yang lembaga ini pernah diusulkan sebagai salah satu calon pemegang hadiah Nobel. Jadi ini saya kira kita harus ambil hikmahnya. Kalau memang ada pihak yang tidak setuju, ya bisa melakukan satu upaya hukum secara internasional. Ya bisa saja. Tetapi seperti organisasi kayak the Economic Intelligence Unit yang berpusat di London misalnya, yang atau ada Transparansi Internasional yang mengumumkan tentang indeks korupsi, Corruption Perception Index (CPI), kan sekarang udah secara global termasuk di Indonesia itu kan sudah dianggap sebagai sebuah lembaga yang kita bisa punya data tentang indeks korupsi antar negara, dan kita sudah tidak ada protes lagi. Jadi OCCRP kalau memang ada yang keberatan dan kemudian melakukan protes, ya bisa dilakukan upaya hukum secara internasional. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, kita ambil hikmahnya saja bahwa itu kan pertanggungjawaban pribadi ya, yang sebagai subjek hukum. Jadi ya silahkan. Tetapi kita sebagai bangsa tentu saja OCCRP ini sudah menjadi suatu realitas yang harus kita terima, bahwa ada
kontrol yang sifatnya global, di mana ada komunitas global anti korupsi yang tiap tahun akan mengontrol para pemimpin dunia siapapun. Nah, dengan demikian para pemimpin dunia dan pemimpin negara di presiden, perdana menteri di negara berkembang ya harus bisa secara sangat hati-hati menjalankan pemerintahan supaya tidak korup. Satu, ya. Yang kedua adalah presiden negara tetangga itu kan pernah terjadi di Korea Selatan misalnya ya, Pak Chung Hee dan Tae-woo itu pernah dihukum mati oleh pengadilan nasionalnya, walaupun kemudian diberikan gerasi, lalu tidak pernah masuk nominasi OCCRP. Begitu juga Najib Razak Di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia yang karena ada korupsi yang besar, kemudian diimpeach, berhenti, dan kemudian diadili, dan sekarang sudah dihukum, tidak masuk juga nominasi tentang OCRP. Artinya kalau sistem hukum nasionalnya berjalan, ada perbuatan kejahatan terorganisasi dan korupsi, dan kemudian sistem hukumnya bisa menyelesaikan di tingkat nasional, nggak akan masuk terdeteksi oleh mekanisme internal. Hukumnya internal nggak masuk tuh. Itu contohnya Malaysia sama Korea Selatan. Jadi rupanya kalau masuk itu karena mekanisme hukum di tingkat nasional masing-masing negara itu belum berjalan gitu. Kalau menurut Kang Didin, ini apa yang disampaikan oleh OCCRP ini ada nggak pengaruhnya terhadap keinginan tahuan rakyat? Sebetulnya korupsi apa yang dilakukan oleh Jokowi? Oh ya, nah sementara ini kan setelah ada protes dari pihak Pak Jokowi dengan para pendukungnya, kemudian kan ada wawancara tuh terhadap Mark Sullivan ya kalau nggak salah, chairman dari OCCRP ini, yang mengatakan secara sementara yang bisa dipublikasikan oleh mereka bukti korupsinya itu dalam bentuk bahwa disimpulkan bahwa Presiden Jokowi melakukan pelemahan KPK secara signifikan dan sistematis. Itu yang pertama. Yang kedua, melemahkan sistem peradilan, MK, MA, dan KPU untuk memuluskan putranya menjadi wakil presiden. Nah, itu yang kemudian sementara disampaikan. Jadi lebih jauh saya kira. Dan itu nyata dirasakan oleh bangsa Indonesia. Iya, dan itu kalau diskusi sejak tahun 2019 tentang perubahan undang-undang KPK yang tadinya ada komisi negara yang independen menjadi komisi negara menjadi bagian dari eksekutif, itu sudah hampir 5 tahun kan, dan terjadi protes, terjadi diskusi, seminar dan sebagainya, bahwa itu awal dari pemberantasan korupsi yang makin lemah di Indonesia dan bahkan ditenggarai akhirnya sebagai instrumen lembaga atau hukum untuk selective enforcement atau tebang pilih kepada lawan politik gitu. Itu sudah banyak sekali, dan pengaduan-pengaduan tentang itu sudah terjadi juga gitu ya dari berbagai masyarakat sivil. Kemudian mengenai KPU dan lembaga peradilan seperti MK, MA juga berbagai pihak melakukan sebuah judicial review, menyampaikan data fakta tentang macam-macam kecurangan, penyimpangan konstitusi, penyimpangan undang-undang, itu sudah disampaikan. Nah, jadi memang kategori korupsinya adalah korupsi politik, atau ada bahasa lain itu adalah state capture corruption. Itu satu bentuk korupsi politik. Kemudian grand corruption yang sistemik, yang melibatkan aparat termasuk lembaga penegak hukum, juga pihak lain, apakah itu DPR, apakah itu swasta, yang merugikan kepentingan publik. Itu saya kira sudah masuk tadi, bahkan kategori Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001 juga
saya baca di rilisnya Kementerian Keuangan. Memperkaya. Itu ada, ya, intinya memperkaya orang lain atau korporasi yang merugikan negara dan merugikan perekonomian nasional. Kang, maaf, Gitu. ini kan lagi rame tentang pagar laut ini. Ya. Bisa nggak masuk dari situ, Kang? Oh iya, jadi begini. Sekarang pagar laut itu udah berbulan-bulan diketahui, tapi muncul baru katakanlah sebulan terakhir lah. Kemudian diprotes keras oleh Said Didu dan kawan-kawan oleh sebagainya. Dan sebulan terakhir ini pun belum ada yang tahu siapa itu Ya, belakangnya. belum ada yang tahu, belum ada yang berani menyampaikan. Ya, berarti begitu kuatnya kan? Begitu kuatnya. Nah, ini kan dampak dari mem-PSN-kan PIK 2 yang saya ikuti, bahwa sebenarnya yang disebut dengan PSN PIK itu hanya 7.000. Tapi yang terjadi sekarang sudah 30.000 yang dipagari itu loh. Kan ini kalau terjadi nanti reklamasi dan jadi katakanlah properti yang dijual jutaan per meter persegi, kan ini memperkaya orang lain. Dan pagar laut yang sudah terbentang puluhan kilometer ini, yang tadinya di pihak-pihak itu yang mengatakan ini katanya kelompok nelayan macam-macam, itu akhirnya tidak terbukti ya. Itu kan sebuah manipulasi saja. Dan kemudian awalnya teguran Presiden Prabowo kepada Menteri Tenggono ya, KKP, ada penyegelan, tapi kemudian berhenti di penyegelan. Tapi setelah tegas sekali perintah dari Presiden Prabowo bahwa dihentikan, disegel, dan dicari siapa otak di belakang itu, barulah sekarang saya kira seluruh aparat sedang bekerja untuk mencari siapa dalamnya. Dan kalau berbagai kesaksian, testimoni dan sebagainya tidak lepas dari kaitan dengan PIK 2 yang notabene itu adalah milik Aguan gitu. Nah, kita tunggu aja. Dan Aguan itu siapa? Ya, kita lihat apakah ada kaitan dengan penilaian OCCRP ya tentang Jokowi ya. Ya, itu dia kan itu belum dikeluarkan tuh nanti. Apa kaitannya Presiden Jokowi dampaknya dengan melemahkan KPK itu dengan secara signifikan dan sistematis. Itu dampaknya adalah di samping katanya juga klausul tentang presidensial, sistem politik presidensial, maka PSN itu menjadi tidak perlu di undang-undang, tidak perlu ada perdebatan, tapi cukup dengan Kepres. Nah, Kepres ini lalu dasarnya apa? Tiba-tiba puluhan ribu kilometer laut yang notabene itu adalah common property ya, milik bersama, tiba-tiba jadi milik pribadi, jadi milik sebuah korporasi yang kemudian dikomersialisasikan. Bukan hanya kerugian bagi nelayan, kerugian bagi masyarakat yang terusir, tapi juga dari sisi geopolitik. Ada sebuah perdebatan bahwa dengan adanya nanti kalau direklamasi, kemudian datanglah tengah malam, entah itu bisa jadi ada perdagangan orang, perdagangan narkoba yang sulit dideteksi, kan itu bahaya secara geopolitik. Nah, padahal awalnya ini adalah sebuah keputusan Kepres yang mem-PSN-kan PIK 2 awalnya, tapi kemudian bermultiplikasi menjadi kerugian publik, kerugian perekonomian nasional. Itu yang didefinisikan di dalam Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001 atau apa yang disebut dengan state capture corruption itu, atau yang disebut korupsi politik itu, yang saya kira OCCRP arahnya ke sana gitu loh. Dan alhamdulillah pagar laut ini menjadi satu pertanda ya dari sebuah kejahatan terstruktur sebetulnya. Ya. Kalau jadi ini adalah awal menurut saya memang entry point bagaimana Presiden Jokowi untuk mengevaluasi seluruh PSN. Maksudnya Prabowo. Iya, Presiden Prabowo maksud saya. Untuk mengevaluasi seluruh PSN PIK 2, Rempang, kemudian nikel dan sebagainya, atau ada lagi konon ya, bahkan disampaikan oleh Hashim bahwa untuk sawit saja
dari lisensi yang telah diterima oleh pengusaha-pengusaha sawit itu telah berkembang ada sekitar berapa? 30 juta yang ilegal. Jadi gini, jadi si lisensi memperoleh HGU sawit nih, diam-diam itu diperluas, yang sebenarnya ilegal gitu. Sudah tidak bayar pajak, hasilnya pun merusak lingkungan, dan ini Ya artinya harus dievaluasi juga. Artinya ini operasi diam-diam. Ya, operasi ilegal. Sama kan dengan pagar laut ini sebetulnya. Iya, kan? mirip. Dia lebarkan sekian hektar, kemudian direklamasi, kemudian menjadi daratan. Iya. Dan bangsa terpeta komplit untuk menerima itu. Kan? Iya, itu dia. Dengan mungkin undang-undang yang telah disiapkan, peraturan-peraturan yang telah disiapkan, dan alhamdulillah Jokowi selesai sebelum waktunya. Iya, PSN ini belum, baru berapa persen lah. Persen ya, bayangkan sehingga sekarang ada gejala kan bahwa suara publik ini makin didengar ya oleh pemerintahan Prabowo. Di samping kemarin PPN 12% dibatalkan, sekarang pun rupanya PIK 2 cenderung akan dievaluasi, bahkan pemagaran sudah dianggap ilegal dan dibatalkan lah sama sekali, dan itu untuk dibongkar dan dicari ini siapa biang keladinya. Nah, itu kita tunggu nanti hasil investigasi dari. Artinya Prabowo telah merespon ya suara publik ya. Suara publik ya. Ya. Dan civil society harusnya lebih kencang lagi nih. Betul. Nah, saya ingin di ujung podcast ini membawa kepada suatu problem, membawa pada suatu renungan ya. Kalau saya mempelajari sejarah dunia, negara-negara modern, negara-negara di dunia modern ya, di berbagai negara, tidak ada negara maju yang latar belakang bangsanya itu korup. Tidak ada. Jadi gini, Amerika sebelum Perang Utara Selatan itu ada korupsi yang sifatnya juga terstruktur. Ada perbudakan, jual beli perbudakan, jual beli orang yang kemudian ilegal, yang kemudian yang tidak ada putusan pengadilan dan sebagainya. Tapi setelah Perang Utara Selatan, kemudian kan Amerika sejak itulah kemudian memulai mengakui tentang human right, tentang perbudakan itu adalah ilegal. Dan sejak itu menapak menjadi negara demokrasi yang sampai apalagi dengan Sherman Act, akhirnya sekarang korupsi politik maupun korupsi bisnis itu kan bisa ditegakkan hukumnya dan menjadi negara modern. Eropa itu butuh 1 abad lebih, 1 abad setengah tahun. Iya, lebih dari mulai Perang Utara Selatan sampai ada Sherman Act segala macam. Eropa sejak abad 16 itu sebelumnya itu adalah negara yang ada kolusi antara tuan tanah, kaum feodal, dan otoritas gereja untuk mengkorupsi tanah-tanah rakyat, dan kemudian tanah-tanah rakyat dikuasai mereka, dan kemudian ada kaisar yang otoriter semau-maunya, dan Eropa itu miskin. Tapi sejak Renaissance kemudian ada revolusi Prancis, penegakan demokrasi, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Kemudian mulai abad 18, jadi butuh 2 abad. Abad 19 dan sekarang mereka jadi negara maju. Jepang juga sebelum restorasi Meiji itu negara korup. Tapi setelah ada restorasi Meiji, militernya kemudian melepaskan diri dan kemudian masuk ke dunia sipil dan menjadi pelopor dari berbagai entrepreneurship, bisnis dan sebagainya. Terjadi penegakan hukum, demokratisasi, lalu sekarang Jepang juga sudah menjadi negara maju yang pernah melewati Amerika di dalam industrinya. Nah, jadi saya lihat ya dengan 3 contoh itu, dan kemudian melihat negara berkembang setelah dekolonisasi, setelah penjajahan. Sekarang Korea
ada Malaysia dan lain sebagainya yang sudah masuk ke negara maju, Turki. Itu karena mereka berhasil melakukan proses penegakan hukum dan menghadirkan supremasi hukum di dalam sistem kenegaraannya, dalam proses demokrasi dengan versi masing-masing. Dan Korea Selatan itu ya, dia menunjukkan progresnya di dalam pembenahan demokrasi. Nah, Indonesia ini korupsi skala mega ini, korupsi kakap itu telah mulai sejak tengah 50-an ketika ada politik benteng yang disalahgunakan, tadinya untuk mengangkat ekonomi pribumi tapi dijual, esensinya diperjualbelikan kepada non pribumi. Kemudian ada perusahaan Alibaba, terjadi korupsi besar-besaran. Ada upaya pemberantasan korupsi zaman Perdana Menteri Burhanuddin Rahab, kerjasama dengan Angkatan Darat bisa diselesaikan. Tapi kemudian terjadi lagi korupsi BUMN, perusahaan-perusahaan negara tahun 59 akibat dari nasionalisasi itu asing dan kemudian jadi perusahaan negara. Dan itu terus menerus sampai puncaknya di periode Jokowi ya. Sehingga akhirnya di OCCRP menetapkan dia sebagai... Sebelum itu saya singkat aja, sejak Orde Baru pun kan ada KKN besar-besaran. Tapi kemudian jatuhlah Soeharto, masuk reformasi, kemudian berjalan, sekarang muncul lagi 10 tahun terakhir ini ada korupsi yang bersifat struktural tadi, mega corruption. Jadi kita adalah blessing in disguise, ada hikmah bahwa dengan OCCRP entry point-nya, hendaknya Presiden Prabowo lebih serius, sistematis lagi untuk menegakkan hukum, memberantaskan korupsi dan membangun sebuah ekosistem yang anti korupsi secara masif gitu loh. Oke, saya kira bagus Kang. Ya. Pemirsa, saya kira apa yang dijelaskan oleh Profesor Didi tentang rasionalisasi, bagaimana kita memahami Jokowi ditetapkan sebagai tokoh terkorup nomor 3 di dunia oleh OCCRP, dan mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi dan kemudian mari kita renungkan bersama. Silahkan kita berpikir masing-masing. Sekian, terima kasih Kang Didi. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.